Shalom. Puji nama Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan saja kita masih diizinkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Sekalipun harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati pada pagi hari ini, kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih setia Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau merayakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka hati, kita naikkan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sampai pada hari ini. Kami boleh ada, kami boleh beribadah. Sekalipun Tuhan kami harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tetap sanggup untuk bekerja. Kuasa Tuhan tetap sanggup untuk menjamah setiap kami. Kami buka hati, kami persilahkan Engkau Tuhan untuk bekerja pada pagi hari ini. Kami terima kasih-Mu, kami terima sukacita, kami terima kekuatan yang baru dan penghiburan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Ya, shalom saudara. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah meskipun secara online. Tapi saya percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Sebab itu saya percaya bahwa kita semua harus punya semangat. Kita harus punya kekuatan iman. Sebab kita percaya bahwa pandemi yang terjadi ini untuk memurnikan orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mencermati bahwa hari-hari terakhir ini ada sebuah polemik dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, di mana orang-orang percaya dikagetkan dengan sebuah polemik ya tentang pemberian umat. Apakah umat itu harus memberikan persembahan kepada Tuhan, perpuluhan kepada Tuhan? Dan agaknya polemik ini memang membuat banyak orang yang pro dan kontra ya. Begitu meruncingnya sehingga saya perlu pada hari ini menjelaskan apa itu memberi. Bapak Ibu, tidak jarang saya juga menemukan beberapa orang percaya yang menyatakan bahwa sekarang tidak perlu memberi buat Tuhan. Sebab pemberian itu diambil dari perjanjian lama, adat istiadat Yahudi. Namun Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa pemberian kita bukan hanya berupa materi. Waktu kita, tenaga kita, mungkin ide-ide kita, juga bukan materi kita. Nah, sebab itu saya percaya bahwa hari-hari ini apakah pemahaman yang demikian benar? Saya punya seorang teman yang berkata, Pak, sekarang bukan zamannya memberi buat Tuhan, memberi hidup buat Tuhan. Saudara, perkataan ini memang kadang-kadang menjadi sebuah hal yang memang perlu kita jelaskan dengan benar. Sebab hari-hari banyak orang Kristen yang mengambil potongan-potongan khotbah di medsos, cuplikan-cuplikan khotbah yang tidak utuh, dan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang absolut. Karena mungkin hatinya sudah punya hati yang mencintai dunia, atau hati yang kikir, sehingga ketika dia mendengar khotbah-khotbah cuplikan, ketika kita tidak perlu memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, maka itu menjadi sebuah kebenaran buat dia. Sebab itu saya ingin pada pagi hari ini menyampaikan dalam 2 Timotius 3 yang pertama dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, bukankah pandemi 2 tahun ini memang menggoncang semuanya? Bukan hanya pebisnis, pekerja, tapi juga gereja Tuhan, rumah Tuhan. Di Jakarta saya melihat rata-rata sekarang di online lagi ketika ada beberapa waktu bernafas ya. Ketika Delta mulai menurun, pemerintah melonggarkan peribadatan, kemudian sekarang ada Omikron sehingga banyak lagi gereja tutup lagi. Dan itu sudah mempengaruhi operasional gereja Bapak Ibu. Seperti saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini memang COVID ini membuat kita sukar. Tapi ayat yang kedua apa yang dikatakan di situ dalam 2 Timotius yang kedua? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Inilah gambaran yang mewarnai kehidupan orang percaya manusia di hari-hari terakhir ini. Memang kehidupan manusia cenderung sulit Bapak Ibu. Tapi itu bukan sebuah alasan bagi kita untuk kita tidak memberi buat Tuhan, karena kita mencintai diri kita sendiri, kita menjadi hamba uang. Seperti saya ingatkan bahwa pada pagi hari ini, mari kita jeli untuk mencerna firman-firman Tuhan. Sebab potongan-potongan di TikTok, potongan-potongan di Instagram, itu hanya potong-potongan yang dianggap fenomenal. Banyak orang-orang yang suka hal-hal yang sensasi, tapi sebenarnya kita harus belajar untuk hal-hal yang esensi. Ya. Sensasi itu, wow, luar biasa, keren orang ini. Tapi padahal kita harus mencerna firman Tuhan dalam esensinya, apa sih intinya, apa sarinya. Satu pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan 2 alasan saja. 2 alasan saja pada pagi hari ini, mengapa kita tetap harus memberi walaupun di masa sukar. Bukan firman Tuhan mengatakan bahwa ada seorang janda yang di kala waktu itu dia hanya punya 2 peser perak, ya 2 peser. Kemudian memberikan di rumah Tuhan, dan Tuhan itu memberikan sebuah reward ya, kepada murid-muridnya bahwa janda ini memberikan yang terbaik di antara orang yang lain. Bukankah juga ketika dalam perjanjian lama kita ingat janda Sarfat yang hanya punya segenggam tepung dan sebuah buli-buli. Tapi saya percaya ketika dalam masa seperti itu mereka menggelorakan imannya, memperkuat imannya, sehingga mereka dipelihara Tuhan dengan ajaibnya. Nah, sebab itu 2 saja alasan kenapa kita harus memberi. Yang pertama, kita memberi karena kita ini mengenal hati Bapa. Dan yang kedua,
Kita bisa memberi karena kita mengenal sendiri, mengerti panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, 2 alasan cukup Bapak Ibu untuk kita menyadari bagaimanapun dalam keadaan seperti ini, kasih karunia Tuhan itu luar biasa buat kita. Kita masih sehat, kita masih diberikan nafas, ya, diberikan kesempatan hidup. Sebab itu mari kita mempersembahkan terbaik buat Tuhan. Nah, orang dapat memberi tanpa cinta. Ya. Orang dapat memberi tanpa cinta. Misalnya kita ada pengemis, pengamen, kita memberi uang. Tapi apakah kita cinta dia? Kan tidak. Tapi saya memberitahu begini, orang yang cinta pasti memberi. Ya. Orang dapat memberi tanpa mencintai. Tapi orang yang mencintai pasti dia akan memberi. 2 pasang kekasih yang muda-mudi yang menjalin cinta, saya percaya bahwa ketika mereka pacaran, mereka ingin memberikan yang terbaik buat pasangannya tentunya. Apa yang bisa mereka lakukan buat pasangannya. Jadi pada pagi hari ini, mengapa orang percaya harus memberi? Yang pertama, karena kita mengenal hati Bapa. Dan hati Bapa adalah hati yang memberi. Saudara, perhatikan begini. Tuhan Yesus adalah sebuah pemberian terbaik yang Bapa bisa berikan buat kita semuanya. Karena dia mati di Kalvari, maka hari ini kita beroleh hubungan kembali dengan Tuhan. Yang dulunya terputus karena dosa, kita pasti mati dan celaka. Tapi saya percaya ketika Tuhan datang ke dunia, dia mati menggantikan kita. Itu pemberian yang sangat besar, yang sangat baik yang bisa Bapak berikan. Sebab dalam Yohanes 3 ayat 16, kita bisa baca di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, bukankah hati Bapa itu hati memberi? Dia telah berikan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu, kepada Yesus itu, maka dia tidak binasa. Ini jaminan yang luar biasa, pemberian yang sangat hebat, yang sangat besar, yang tidak bisa kita ganti dengan uang kita, yang tidak dapat kita ganti dengan usaha kita, perbuatan baik kita. No. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sebab itu kenapa kita bisa memberi? Karena Bapa itu hati juga memberi. Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang lain dalam Yohanes 10 ayat 10. Ada perbedaan besar ya antara hati Bapa dan hati iblis. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan hati Bapa itu hati yang memberi kehidupan. Hati yang memberi. Bahkan memberi supaya manusia, setiap orang percaya hidup dalam kelimpahan. Tapi coba perhatikan hati iblis. Hati iblis itu si pencuri. Digambarkan si pencuri yang mengambil, yang kemudian mencuri, yang membunuh dan membinasakan. Bila selama ini kita diajar untuk menjadi seperti Yesus, kita seringkali nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita juga sudah punya hati Bapa? Hati Bapa itu hati yang memberi. Hati iblis itu yang mengambil, mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebab itu saya percaya ketika kita ini sama-sama mengerti bahwa tujuan kita yang terutama adalah menjadi seperti Yesus, maka hal yang pertama kita bereskan adalah hati kita ini. Pemberian itu asal dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mengasihi tentunya. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu menyatakan figur sebagai Bapa ya, bagi kita semuanya. Dan sebagai anak Allah, kita harus punya karakter dan hati seperti Bapa. Kalau kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak raja. Tapi kalau kita berbeda sifat, berbeda karakter, berbeda hati, tentunya kita bukan anak Bapa. Bapa itu hatinya memberi. Dan saya percaya banyak hal, banyak ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa ada berkat dalam memberi. Coba contohnya dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Coba. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kita lompat ke perjanjian baru. Lukas 6 ayat 38. Berilah
dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ternyata hari-hari ini kita harus perlu berdoa supaya hati kita ini hati yang murni, hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya, tadi saya katakan bahwa orang bisa memberi tanpa cinta. Kita tidak pernah bisa memberikan pada seorang pengemis atau seorang pengamen di jalanan uang 200 juta, 300 juta, tidak. Mungkin ketika uang receh di mobil kita, di kantong kita bisa berikan. Satu kita lewat. Tapi kalau orang mengasihi, namanya cinta. Dan cinta itu pasti akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Habel contohnya. Habel itu sejak awal manusia diciptakan Adam dan Hawa. Pada waktu itu manusia masih dalam keadaan yang sederhana sekali. Tapi coba pekerjaan Habelnya apa? Dia mengembalakan kambing domba. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik dia pilih, dipersembahkan kepada Tuhan. Saya percaya ketika hati kita menjadi hati seperti Bapa, hati kita punya hati seperti Yesus, maka kita tidak akan menutup mata dalam pemberian. Masih kita memberi dengan segenap hati kita, memberi dengan sukacita. Sebab saya percaya orang yang memberi sukacita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau hati kita sudah terlanjur cinta dunia, cinta diri sendiri, kikir atau pelit, mari kita berubah, saudara. Kita minta ampun dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati kita ini. Supaya hati kita seperti hati Bapa. Seperti hatimu Yesus. Saya percaya ketika kita punya hati yang sama seperti itu. Bukan hanya uang Bapak Ibu. Kita melihat orang-orang di jalan yang tidak mengenal Tuhan pun, kita akan hati yang ibah. Punya hati yang berbelas kasihan pada orang itu. Kenapa? Hati kita sama dengan Yesus. Sebab itu mari saya ajak supaya kita ini mengerti benar bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, keluarga kita, uang kita, pangkat kita, itu adalah sebuah kepercayaan yang harus kita kerjakan dengan sepenuh hati. Yang kita harus lakukan dengan segenap hati kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya apa yang kita peroleh hari ini dari Tuhan asalnya, saudara. Jeripayah kita tidak menambahinya. Amsal berkata itu. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, kesusahan kita tidak menambahinya. Coba kita lihat bahwa hari-hari ini, bahwa banyak hari ini kita melakukan hal yang begitu rupa, begitu mungkin orang ngomong ngoyo sekali, tapi hasilnya sedikit. Kenapa? Karena mungkin Tuhan ingin memberikan hati kita. Dalam pandemi ini saya yakin pemurnian juga pemurnian hati. Supaya kita menjadi orang-orang yang seperti hatinya Yesus. Hati seperti hati janda Sarfat. Hati seperti janda yang datang ke bait, ke rumah Allah. Dan saya percaya saudara kita hari ini, mari kita minta yang pertama. Berikan aku hati Yesus, hati Bapa. Karena hati Bapa itu adalah memberi dan memberi dalam segala kelimpahan. Tapi hatinya si iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang mengerti seperti Yusuf Arimatea. Ini orang pengikut Yesus, murid Tuhan. Dan ketika Yesus disalib, dia minta izin pada Pilatus untuk menguburkan di kuburnya. Coba, di kuburnya yang baru, yang belum dipakai oleh siapapun juga diberikan untuk Yesus. Kenapa? Karena cintanya kepada Yesus. Dan saya percaya saudara, bila orang cinta, otomatis akan memberi. Saya ulangi, bila orang cinta, otomatis dia akan memberi. Dan tidak ada yang dapat melarangnya. Itu yang pertama. Kenapa orang bisa memberi? Karena dia tahu hati Bapaknya. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita bisa memberi? Karena kita tahu panggilan kita sebagai orang percaya. Anda ketika jadi orang percaya harus tahu panggilanmu, saudara. Kalau kita tidak tahu panggilan kita, wah gawat nanti. Kita bisa berjalan ke kanan ke kiri, tidak punya arah. Tapi sebagai orang percaya kita harus tahu panggilan kita. Dan panggilan kita pertama ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman khotbah yang pertama di bukit. Ada dua panggilan, tapi pagi hari ini saya sampaikan satu saja panggilan. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di awal-awal khotbahnya, Tuhan telah menyampaikan satu hal yang penting. Itu panggilan orang percaya sebagai terang dunia ini. Nah, ada sebuah cerita kuno
yang saya baca, ada seorang raja yang punya 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Dua-dua ini cakap, pandai, bijaksana, hatinya baik, dan rakyatnya sangat sukacita sekali. Karena rakyat berkata, wah nanti kalau rajanya ayah yang mangkat, ayahnya meninggal, pasti anak ini, 2 anak ini pasti luar biasa. Namun ketika rajanya semakin beranjak tua, kemudian raja ini memanggil 2 orang anak ini. Tidak didapati satu celah apapun ya. Karena kedua anak ini memang cakap, pintar, bijaksana, rajin, baik hati. Namun raja ini ingin memilih 1 orang raja dari 2 orang anak ini. Tidak mungkin satu kerajaan punya 2 raja. 1 raja, entah itu si sulung, entah si bungsu. Kemudian raja ini memberikan sebuah koin emas kepada 2 orang anak ini. Kemudian raja berkata begini, kamu belanjakan koin emas ini yang paling anggap kamu berguna nanti ketika kamu nanti menggantikan saya. Beli, belanjakan, entah untuk beli apa, barang apa yang kamu anggap nanti kamu bisa paling penting ketika kamu akan menggantikan saya. Nah, ketika si sulung ini pergi membelanjakan uangnya, dia beli pena, bolpen. Kemudian ayahnya tanya, kenapa kamu beli bolpen dari emas itu? Oh ayahanda, saya memang beli bolpen ini, saya ingin mencatat semua nasihat, semua perkataan ayahanda. Aku akan mencatat semuanya, nasihat-nasihat ayahanda. Supaya kelak nanti ketika aku jadi raja, aku mengingat pesanmu dan menyampaikan kepada rakyat yang ada. Wah raja yuk, kamu ngomong bagus. Bagus. Kemudian dia nunggu anak yang bungsu. Anak yang bungsu kemudian menghadap raja dan mengajak raja itu ke sebuah ruangan yang gelap. Rajanya bingung, kenapa harus di ruang yang gelap? Kemudian anak ini menyalakan sebuah lilin. Dan dia ngomong, bapak, ayahanda, aku belanjakan uangmu itu untuk membeli lilin ini. Kenapa harus lilin Bapak Ibu? Kenapa harus lilin? Dia tanya, kenapa kamu harus beli lilin? Kemudian anak si bungsu berkata begini, ya lilin ini adalah sebuah simbol tentang terang. Ya, si bungsu berkata bahwa raja itu hidupnya harus diabadikan, harus didedikasikan kepada rakyat. Raja itu seperti lilin yang akan habis, tapi hidupnya menerangi orang-orang sekitarnya. Saudara, menurut saudara, kalau saudara di rajanya, manakah yang Anda pilih? Ya, si bungsu atau si sulung? Dan raja ini akan memilih penggantinya adalah si bungsu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidup dari raja ada hidup yang didedikasikan, yang diberikan kepada rakyatnya. Saudara, Tuhan berkata, kamu terang dunia. Terang dunia. Artinya bahwa kamu itu harus mendedikasikan hidupmu kepada orang-orang lain. Memberikan hidupmu kepada orang-orang lain. Saudara, itu sifat terang. Terang itu selalu memberi. Terang bukan mengambil. Terang bukan meminta, merenggut. Tapi terang itu memberi kepada orang lain. Itulah panggilan kita, saudara. Jadi sebagai orang percaya, saya percaya bahwa panggilan kita ini memang memberi. Makanya ada satu kata dalam Amsal, orang baik memberi, dia kekurangan. Tapi ketika orang itu menghemat demikian rupa, dia kekurangan. Kenapa? Karena hakikat orang percaya. Karena panggilan orang percaya adalah memberi terang. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati Tuhan, punyalah iman seperti janda Sarfat. Punyalah iman seperti janda yang datang ke bait suci. Dan saya percaya bahwa dia adalah hatinya, demikian karena dia hati yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Apakah hidup kita sebagai orang percaya ini memberi terang bagi orang lain? Rasul Paulus dalam kitab Timotius mengingatkan jemaat pada waktu itu. 1 Timotius 6 ayat 18-19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Coba. Saya ulangi ya, peringatkanlah agar mereka berbuat apa? Baik. Panggilan orang percaya itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, apa yang kita beri hari ini itu menentukan hidup kita di waktu yang akan datang. Ayat ini jelas, ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang.
Saudara, kapan itu? Ketika nanti Tuhan nyatakan kedatangannya kali kedua, kita diangkat ke awan-awan. Dan orang yang banyak memberi adalah orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya. Saudara, mari kita mau hari ini belajar mengalahkan roh pelit, roh kikir, ya, roh yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan tidak pernah diberkati. Kenapa? Karena dia imannya tidak kokoh. Sebab itu dia hitung-hitungan. Kalau aku berikan Tuhan 1 juta, nanti aku kurang. Aku berikan Tuhan 5 juta, nanti aku kurang. Itu orang-orang yang imannya tidak kokoh, yang gampang diomong-ambingkan. Tapi dasar kembali, apakah kita yang pertama mengenal hati Bapa kita? Hati Bapa adalah hati yang memberi, bukan mengambil. Hati Bapa adalah hati yang suka memberikan kehidupan dalam kelimpahan. Tapi iblis hatinya adalah mengambil, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang kedua, kita mengerti panggilan kita dari terang dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, biar 2 hal ini kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh mengerti bahwa dalam dunia ini sementara. Saya pernah melihat seorang hamba Tuhan. Saya kira dalam sebuah kesaksian Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang pada waktu itu ya sangat sederhana, panggilannya sebagai guru. Tapi dia melayani Tuhan juga. Di mana-mana dia bawa gitar, dia pergi bawa gitar. Tapi yang saya melihat bahwa orang ini berani memberi buat Tuhan. Di masanya memang orang ini naik sepeda kumbang. Tidak pernah berani naik motor. Karena dia cuma bisa naik sepeda kumbang. Orang lihat, hidupnya kasihan, sedih, melarat. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika dia berani memberi buat Tuhan, itu seperti firman dalam 1 Timotius 6:19 ini digenapi. Hari ini anak cucunya diberkati Tuhan. Apakah engkau ingin anak cucu kita diberkati Tuhan? Anakmu diberkati Tuhan, cucu kita diberkati Tuhan. Mulai dari dalam diri kita sendiri. Memberi bukan karena hitung-hitungan, memberi bukan karena paradigma perjanjian lama dan baru, tapi memberi karena kita mengasihi Tuhan dan kita tahu hati Bapa seperti apa. Dan kita tahu panggilan kita sebagai terang dunia ini. Mari kita belajar dan biarlah dua hal ini cukup memberikan kita alasan bahwa apapun terjadi, kita tetap harus memberi buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita semuanya. Haleluya, Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menaikkan doa syafaat dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menutup ibadah kita. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok dan ku jelang tanpa keraguan.
esok Tuhan pegang. Kami percaya bahwa esok akan kami jelang dengan tanpa keraguan. Sebab Tuhan memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saat ini kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati buat musim yang sedang kami lalui saat ini Tuhan. Masa dimana mungkin kami mengalami kesulitan Tuhan. Masa pandemi yang Tuhan izinkan boleh terjadi dan boleh kami lalui. Bahkan saat-saat ini Tuhan yang membuat kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya Tuhan pegang kendali atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami bersatu hati, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami. Tuhan, apa yang terjadi pada saat ini, kami sungguh yakin dan percaya semuanya seizin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya bahwa masa ini tidak akan selamanya. Masa ini akan ada masa akhirnya di mana Tuhan akan berkata, pulih, bangsa ini pulih, kota kami pulih. Bahkan bumi ini pulih dari segala macam virus ataupun penyakit. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, kami percaya dengan iman. Bahwa jikalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kami anak-anak-Mu yang berharap pada-Mu. Untuk bisa melewati musim ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri dan seluruh jajaran sampai ke daerah-daerah. Biarlah setiap apa yang menjadi keputusannya semuanya itu boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas bangsa kami. Sertai bangsa kami Indonesia, kami percaya ada shalom untuk Indonesia, ada shalom untuk Kota Malang. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang boleh ada buat bangsa dan juga kota kami. Kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju atas bangsa dan juga kota kami. Ada rencana Tuhan yang paling indah, ada rencana Tuhan yang terbaik, yang dahsyat buat bangsa kami dan juga kota kami. Kau memberkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah hanya kebenaran saja yang boleh ditegakkan atas bangsa dan juga kota kami. Kami berdoa bagi setiap gereja yang ada di Kota Malang. Biarlah kami boleh membawa kasih Tuhan. Kami boleh membawa nama Tuhan dipermuliakan lewat kasih yang boleh kami sebarkan buat kota kami. Dimanapun setiap gereja yang ada, denominasi gereja yang ada. Biarlah kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami menjadi saluran berkat bagi kota kami Tuhan. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan juga bagi kami. Kau memberkati pemerintahan kota kami Tuhan, dari wali kota sampai pada yang terendah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kebenaran pun boleh senantiasa ada dan ditegakkan atas kota kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang jemaat ini lalui saat ini. Mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, sakit Tuhan, atau mengalami proses pergumulan yang Tuhan izinkan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehat seperti sedia kala Tuhan. Engkau juga Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau Allah Jehovah Nisi, Engkau Allah Jehovah Shalom, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menyertai jemaat-Mu Tuhan, apapun yang saat ini mereka lalui. Kiranya penyertaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu yang berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Dan setiap doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Kami juga membawa keluarga Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memilih, Engkau yang memberikan kekuatan, dan Engkau yang memampukan sebagai Bapak Gembala untuk memimpin setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan atas jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memakai Bapak Gembala kami Tuhan sebagai pemimpin di tempat ini untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami. Kau memberkati beliau dan juga seluruh keluarga, penyertaan perlindungan Kau pagari dengan kasih setia Tuhan. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang terindah buat keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan juga Kau berikan, penyertaan setiap apapun yang beliau kerjakan, kiranya Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan menjamah setiap kami. Sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan bekerja, ada pengurapan Tuhan boleh turun, sukacita yang baru, kekuatan yang baru, penghiburan yang baru boleh kami terima pagi hari ini.
Dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pagi ini, kami boleh melakukannya. Kami boleh menghidupi firman yang boleh kami terima pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat tangan kita bersama-sama, arahkan pandang Tuhan. Biar hari ini Tuhan menjadi wajah pada Engkau, berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menjadi wajah pada Engkau, berikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan jadi bagianmu sekalian, bagian seluruh seisi keluargamu, baik suami, istri, anak-anak, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, pada orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkatilah oleh Tuhan bakul adonanmu, diberkati Tuhan buah kandunganmu, diberkati oleh Tuhan keluar masukmu, dan apapun yang jumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Sekarang juga terimalah kasih dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal, sehingga engkau punya semangat, punya pengharapan, punya kekuatan untuk bertahan, bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kira tuntunan pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai merata Tuhan datang ke kedua. Mari yang percaya sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai berjumpa minggu depan. Haleluya.